Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Apa kabarnya? Semoga semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita akan mengawali hari ini saudara dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga ini bisa menolong kita untuk mendasari hari yang kita jalani. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kau memberkati kami dalam istirahat malam kami, dan saat ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik. Kami mengucap syukur. Kalau kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mengawali seluruh hari yang akan kami jalani, maka biarlah Tuhan menaruh firman itu di dalam hati kami, dalam keutuhan diri kami, sehingga melaluinya kami didorong untuk mengerjakan panggilan kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita semua. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai-sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema, membalas kebaikannya. Ada satu lagu lawas yang bunyi liriknya begini, saudara. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Saudara-saudara, ketika kita mendengar lagu ini, maka liriknya menarik karena mengingatkan kita bahwa kalau namanya cinta, kalau namanya sayang, itu nggak boleh hanya berhenti sampai dikatakan saja, tetapi harus mewujud lewat perbuatan yang nyata. Haruslah dapat dirasakan atau bahkan dilihat. Karena kalau
cuma ngomong doang, saudara, tentang saya cinta, saya sayang, itu nggak lebih dari ucapan gombal. Saudara-saudara, ketika Allah menjalin relasi bersama dengan umatnya, maka Allah nggak cuma ngomong sayang atau cinta kepada umatnya, tetapi lebih jauh Allah menunjukkan bukti cinta atau kasihnya kepada umatnya. Dalam relasi tersebut, mungkin yang namanya tanda cinta Tuhan kepada umatnya sudah tidak bisa dihitung, saudara, saking banyaknya. Bahkan dari perjalanan bangsa Israel aja nih, misalnya kita tahu bahwa ketika Allah sayang, ketika Allah memimpin mereka, Allah merindukan yang terbaik yang mereka rasakan. Allah merindukan bahwa mereka ada dalam selamat Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Allah sudah kerjakan itu begitu banyak dan tidak bisa terhitung. Bukti cinta Allah nyata dalam relasi bersama dengan umatnya. Tapi problemnya, saudara, seringkali apa yang dinyatakan oleh Allah tidak melulu dibalas dengan hal yang baik. Allah mengasihi, tapi seringkali kita membalas dengan tidak mengasihinya. Allah mengasihi kita, memberikan kita pengampunan, tapi yang justru kita lakukan adalah menikmati dosa-dosa kita. Hidup dalam kenyamanan dan keamanan yang seringkali jauh dari Tuhan. Ada banyak masa ketika kasih Tuhan dibalas dengan iman yang angot-angotan. Daripada tobatnya, lebih banyak kumatnya. Daripada benernya, lebih banyak ngaconya. Itu realitas orang beriman, saudara. Bahwa seringkali kita tidak membalas seturut apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Padahal ketika berelasi, saudara, yang namanya relasi iman, itu nggak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak aja. Sama seperti ketika kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau yang usaha cuma satu, saudara, yang gak akan sukses, gak akan berhasil. Begitu pula dalam relasi bersama dengan Allah. Allah merindukan ada respons yang diberikan umatnya, sehingga ini menjadi relasi yang diupayakan, dihidupi oleh keduanya. Dalam pembacaan kita menarik, saudara, saking cintanya Allah kepada umatnya, maka sejatinya Allah menjanjikan kepada kita sebuah perhentian untuk kita nikmati ketika kita menyelesaikan bagian kehidupan kita di tengah dunia. Allah menjanjikan perhentian. Apa yang dimaksudkan perhentian di sini, saudara, adalah sesuatu yang baik, begitu ya, bahwa saat orang beriman sudah menyelesaikan, sudah bertahan dalam hidupnya yang sering kali terasa berat dan menyengsarakan, saat kehidupan itu pada akhirnya selesai dan manusia itu dihadapkan pada kesetiaan kepada Tuhan dan ia setia, maka saudara, Allah menjanjikan perhentian di dalam kediamannya. Artinya, kalau orang hidupnya benar sampai akhir bertahan dan setia, Allah mengatakan bahwa ia akan berada dalam keselamatan Tuhan, bahwa ia akan berada dalam kediaman Allah, bahwa ia akan ada di surga bersama dengan Allah. Ini adalah janji perhentian Allah kepada umatnya. Tetapi Allah menegaskan dalam pembacaan kita bahwa ketika Allah memberikan janji perhentian kepada umatnya, maka ini menjadi kesempatan yang seringkali kemudian disia-siakan oleh mereka yang mengaku beriman. Bahkan penulis surat ini mengatakan bahwa ketika kabar baik itu diberitakan, saat berita kebenaran tentang Allah itu diceritakan kepada mereka dalam tanda kutip bangsa Israel, saudara, yang pertama kali mendapatkan privilege tentang hal ini, justru mereka menjadi orang yang menyia-nyiakan kabar baik ini, yang tidak menganggap kesempatan yang Tuhan berikan sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga saudara, berita yang luar biasa itu kemudian direspons dengan kebebalan hati.
Mereka tidak hanya tidak mau membuka dirinya, tetapi justru mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Ada sejumlah orang yang sudah diberikan kesempatan, tetapi pada akhirnya tidak bisa menikmati janji perhentian ini karena hidup mereka yang sembrono. Karena kebaikan Tuhan justru dibalas dengan tindakan yang bertentangan kepada Tuhan. Maka dalam pembacaan kita, penulis surat mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip itu kayak ketinggalan, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketinggalan sekalipun janji perhentian Tuhan itu masih berlaku. Apa maksudnya, saudara? Ketika dikatakan ketinggalan, jangan sampai kita berada dalam situasi di mana ya seperti orang nih, saudara, ketika berada dalam kesulitan terus ditinggalin sama orang. Atau ketika udah dipanggil, kita mau ngikut, tapi ternyata nggak bisa ngikut gitu. Jadi keadaan ketinggalan ini seperti keadaan seolah-olah kita ini ngenes banget, terus kita dibuang begitu aja. Allah nggak mau, Tuhan nggak mau, ketika kita hidup sebagai orang beriman, kita berlaku seperti orang yang dalam tanda kutip ketinggalan. Padahal janji Tuhan itu berlaku loh untuk kita. Maka yang Allah ingatkan kepada kita supaya kita gak seperti orang yang ketinggalan. Atau seperti mereka yang pertama mendapatkan privilege, tapi kemudian pada akhirnya menyia-nyiakan kesempatan itu. Allah mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang waspada. Maka di ayat pertama dikatakan baiklah kita waspada, supaya jangan ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Allah mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang takut atau hormat. Kata waspada di sini, saudara, artinya adalah memiliki rasa takut dan hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Dan harapannya agar ketika seseorang takut akan Tuhan, orang tidak memperlakukan Tuhan dengan sembarangan. Orang menunjukkan dan tahu bahwa Allah itu berkuasa dan gak main-main dengan kuasanya. Bahwa ketika kita diminta untuk menghormati Tuhan, maka sikap menghormati itu harusnya nampak di dalam keseharian kita. Kita diminta untuk waspada, untuk takut dan hormat. Karena apa? Jangan sampai berita kebenaran itu diberikan, ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia. Jangan sampai nasib kita dalam tanda kutip sama dengan orang-orang yang tidak bisa masuk karena ketidaktaatannya. Kita diingatkan, saudara, bahwa pada akhirnya tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimanapun, ketika kita menjalani keseharian kita, ayat ke-13, kita diminta untuk memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Kita diminta untuk membalas kebaikan Tuhan dengan mempertanggungjawabkan hidup kita dengan benar. Dengan membuka hati kita, tidak mengeraskan hati, apalagi hidup sebagai orang bebal seperti bangsa Israel, tetapi menerima firman itu dalam diri kita. Karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, saudara. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, lebih tajam bahkan dari pedang bermata dua yang sanggup menembus diri terdalam kita, dan sejatinya harusnya menolong kita memiliki pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang baik, apa yang benar, menjadi dasar pertimbangan dari pikiran hati kita. Allah mengingatkan kita bahwa ketika kita dipanggil sebagai orang beriman, maka kita memiliki tanggung jawab untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ia rindu supaya kita tidak jadi orang-orang yang ketinggalan, supaya kita bisa turut masuk di dalam kediamannya, supaya kita tetap bisa merasakan janji perhentian Tuhan, yaitu selamat Tuhan dalam hidup yang kekal. Maka yang harus kita lakukan sederhana, saudara. Hiduplah dengan waspada, dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi dasar bagi kita untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mulailah nyatakan dengan keseluruhan diri kita,
lewat apa yang kita pikirkan, katakan, atau lakukan, lewat kesetiaan kita, lewat keberanian kita, lewat keteguhan hati kita ketika kita berada dalam pencobaan, lewat bakti kita, peribadahan yang kita lakukan, lewat banyak hal, saudara, kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, saya yakin tidak akan bisa membalas sepenuhnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi inilah respons yang Allah rindukan untuk kita. Allah mau kasih-Nya tidak disia-siakan. Allah mau kasih yang sudah Ia berikan pada akhirnya mentransformasi kehidupan kita. Mari berproses dengan kehidupan kita masing-masing dan balaslah kasih Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang menyia-nyiakannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk menyatakan hidup yang benar dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami rindu untuk berproses dengan baik. Kami rindu untuk bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam seluruh pilihan, dalam seluruh hari yang kami jalani. Biarlah itu semua boleh mencerminkan bagaimana kami juga mengasihi Tuhan, seperti Engkau juga mengasihi dan memberikan ruang kepada kami. Kalau kami sebentar akan menjalani hari, biarlah Tuhan menolong dan memperlengkapi, sehingga kami boleh menikmati dan menjalani hari kami dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.